itu mesti ke fakir miskin, tidak boleh anak yatim. Tapi kalau fidyah boleh anak yatim, boleh fakir miskin, is okay ya. Oke, Zah, kalau kita mengajak mereka berjilbab, kalau tidak mau bukan urusan kita ya. Tadi ada pertanyaan yang perlu aku jawab tapi lupa apa pertanyaannya karena sapa-sapa ya. Halo Mbak Gusmira, Mbak Ion, Mbak Al-Habsyi, Mbak Rumah Sunnah, Mbak Dewi, iya. Mbak Nofri, iya siap ya. Bagaimana cara sholat agar khusyuk? Yang pertama adalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, biar kita terlindung dari godaan syaitan. Yang kedua adalah teman-teman rajin baca surat Al-Ikhlas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman usahakan ngerti arti bacaan sholat ya. Mulai pelan-pelan di usia 50, 40, hafal arti bacaan sholat. Kan gak banyak ya. Cuman Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud dan tahiyat akhir ya. Nah, inilah teman-teman yang menjadi momentum kita. Coba teman-teman mulai range ya, bahwa 2 bulan ini aku harus hafal arti bacaan sholat. Jadi cara belajar tuh kayak gitu guys, sama dengan aku. Misalnya aku lagi pengen belajar apa gitu ya, katakan aku pengen belajar soal bagaimana berinteraksi dengan orang banyak gitu ya, namanya komunikasi massa atau komunikasi publik ya. Oke, aku akan belajar komunikasi massa setidaknya 1 bulan harus clear. Gimana ngadapin orang ketika dia bertentangan dengan kita, gimana menghadapi orang yang menghargai kita, gimana cara ngadapin orang yang kalau dia cuek sama kita, gimana menghadapi audiens yang berbeda-beda, itu dipelajari. Tapi aku kasih waktu 1 bulan ya, teman-teman gitulah ya. Pengen belajar arti bacaan sholat 1 bulan, pengen bisa baca Quran dengan baik 2 bulan, harus di range biar dia terjadi ya. Mbak Iva, talak 1 rujuknya kayak salaman atau gimana? Kedipan mata bisa rujuk kok. Ya, yang penting dalam masa idah. Jadi talak 1 itu dia talak tuh gini guys ya. Misalnya kutalak kau gitu ya, maka terjadilah perceraian. Itu selama 3 bulan boleh rujuk guys. Tidak perlu ada salaman ya, tidak perlu cipika-cipiki. Cukup dengan dia berbaikan saja itu udah termasuk rujuk. Tapi setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang ya. Talak 2 gitu juga teman-teman. Dalam 3 bulan boleh rujuk, setelah 3 bulan harus nikah ulang. Makanya talak 1 dan talak 2 itu namanya talak roja'i. Dia bisa rujuk ya dalam masa idah itu. Dan selama masa idah itu, dalam 3 bulan itu masa idah, perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Ya, kalau dia nikahnya nggak sah, nanti dia berzina. Makanya ketika talak sekarang jangan ujuk-ujuk langsung menikah si perempuan, tak boleh. Nah, kalau talak 3 itu lain lagi. Perempuan harus nikah dulu dengan orang lain, cerai dulu baru bisa balik ke suami yang pertama. Oke? Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu caranya ya. Nah, nanti kalau setelah talak 1 dan talak 2, setelah habis masa idah yang 3 bulan itu guys, dia baru harus nikah ulang guys ya. Dia baru harus nikah ulang, dan nikah ulangnya itu mesti ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada ijab kabul, ada mahar dan seterusnya ya. Gitu teman-teman ya. Oke, Mbak Mami, waduh kalau udah nikah sama lain kenapa harus balik ke yang pertama lagi? Ya kayak gitu, memang hukumnya seperti itu. Itu adalah supaya si perempuan ini, si laki-laki ini tidak mudah ngucap talak. Jadi memang seperti itu. Nikahnya nggak usah pakai pesta dan nggak usah undang aku, nikah ajalah dalam kamar. Yang penting ada wali, ada saksi, ada mas kawin. Kemudian mas kawin jangan minta Fortuner ya, nanti nggak jadi rujuk ya. Cukup dengan bismillah saja misalnya ya. Oke, Kak Cassandra, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca Al-Quran kalau nggak ada suara boleh nggak? Baca Quran dalam hati dan bersuara itu pahala sama teman-teman ya. Cuman kalau bersuara setan pergi ya guys. Oke. Halo Mbak Dorli, Mbak Emi, Zah, kalau kita naruh sertifikat pinjem duit di bank syariah, riba nggak? Kalau bank syariah, selagi di atasnya masih Bank Indonesia, keadaan masih sama ya. Minta jelasin talak 3 tadi. Oke, kupinang kau dengan bismillah. Mbak Mai, Mbak Raisya, Assalamualaikum ya. Jadi gini guys ya, talak 1 kali dalam 3 bulan boleh rujuk. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Gitu juga talak 2, dalam 3 bulan boleh rujuk. Setelah 3 bulan harus nikah ulang. Halo Mbak Nyi, Mbak Raisya.
ya. Tapi kalau talak 3 itu adalah namanya talak nah, talak 3 itu adalah talak yang udah dilakukan 3 kali, tidak boleh rujuk sampai kapan? Sampai seorang istri ini menikah lagi dengan orang lain, setelah itu tunggu cerai dulu baru bisa rujuk. Ya, nggak ada jalan lain ya teman-teman ya, kayak gitu ya guys. Teman-teman sehat semua ya. Setelah 3 bulan atau lewat dari 3 bulan, lewat dalam 3 bulan boleh rujuk. Lewat dari 3 bulan ya atau lewat ya. Ya betul. Setelah 3 bulan gitu ya, itu harus nikah ulang ya. Gitu teman-teman ya. Mbak Latifah, Mbak Ami, Mbak Bunda, Mbak Dorli, iya, Mbak Malik, iya, gitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ya. Oke. Gimana mau tanya cara sholat taubat? Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ya, nggak ada masalah ya. Gimana cara mengganti puasa yang sudah tertunda-tunda? Caranya adalah qadha dan fidyah. Ya, kalau dia udah lama, aku jelasin ya. Kalau misalnya kita tertundanya tahun ini ada 7 kali puasa, kita boleh ganti tahun depan tapi kita kena fidyah juga ya. Jadi qadha dan fidyah. Fidyah itu memberi makan 1,4 kilogram fakir miskin kali 7 hari yang ditinggalkan ya. Kalau misalnya ada yang bilang kalau misalkan bukan karena anak sudah ku cerai kau, itu belum cerai ya. Itu belum cerai ya. Ancaman, tekanan juga belum cerai ya. Kalau kau kayak gitu kalau kau kayak gitu lagi, maka aku akan ceraikan engkau. Itu bukan cerai ya, itu namanya ancaman ya. Assalamualaikum, oke, Pak pecinta kopi, Mbak Nyi, tetes mata membatalkan puasa enggak ya? Tidak teman-teman ya. Bagaimana hukumnya puasa? Suami saya seorang kuli. Bilang ya enggak kuat nanti. Sebenarnya tidak ada excuse, tidak ada kata permisi untuk bekerja keras. Dalilnya adalah Rasulullah itu berperang dia guys ya. Selama Ramadan itu dia berperang, dia tetap berpuasa. Perang guys, bukan nguli ya. Semoga Allah mudahkan ya. Assalamualaikum. Masih buka puasa kalau kita keduluan waktunya sedikit kali nggak apa-apalah. Gimana Mbak Ami Yunuta? Oke, sehat ya teman-teman ya. Halo Mbak Indri. Jadi kalau suami ucapkan talak 3 kau, ini sudah sah ya walaupun saat emosi. Teman-teman kalau masih diucapkan 1 kali tetap talak 1. Walaupun dia bilang talak 1000 ya. Dalam keadaan emosi tetap jatuh talak ya. Menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Sholat syuruk apakah harus di masjid kalau ingin pahala umroh? Betul. Kalau mau dapat pahala umroh, sholat subuh 2 rakaat, iktikaf sampai syuruk. Baru sholat syuruk 2 rakaat, baru dapat pahala 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Halo Mbak Aisyah, Mbak Eli, bacaan sholat kalau dalam hati jangan. Makruh hukumnya sholat menutup bibir. Makruh. Jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Ya, tutup mata, tutup bibir makruh. Nanti tertidur pula. Ya, jadi sholat itu buka mata, buka bibir. Kalau ditutup mata, tutup bibir, itu makruh ya. Oke, berapa lama masa idah seseorang yang ditinggal mati suami? 3 bulan 10 hari. Sebagian bilang 4 bulan 10 hari ya. Oke, sehat ya. Kalau perawatan gigi membatalkan puasa enggak? Ya, walaupun tidak membatalkan, emang teman-teman bisa. Ya, misalnya teman-teman beresin karang gigi gitu ya. Akan masuk guys. Ya, dia kan ada Pepsodentnya, kemudian dia ada betadine kumurnya. Ya, masuk ya teman-teman ya, malam aja ya. Malam aja ya guys ya. Oke, halo Mbak Gusmira. Ah, oke, sehat ya. Kak, masih boleh mengganti puasa? Guys, kalau mengganti puasa di nisfu Sya'ban ini masih bisa sampai tanggal 9 Maret. Tapi kalau puasa sunnah, bagi yang udah terbiasa puasa sebelumnya, masih boleh ganti puasa sekarang. Tapi kalau tidak terbiasa, maaf, kalau puasa ganti itu masih boleh puasa. Tapi kalau puasa sunnah, bagi yang terbiasa puasa sebelumnya, masih bisa puasa sunnah. Tapi kalau tak terbiasa puasa sebelumnya, maka tidak dianjurkan puasa saat ini ya. Silau mata melihatnya. Silau kenapa teman-teman? Kalau talak 1 dengan maaf aja cukup ya. Teman-teman kenapa silau ngelihat aku?
Atau kacamataku mantul? Gimana? Zah, orang hamil diharuskan berpuasa. Kalau hamil boleh membayar fidyah ya, memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ya teman-teman ya, sekitar 1,4 kilogram beras per harinya. Ini yang sudah lama hadir ini udah bisa jawab pertanyaan aku nih. Yang ditanyakan dalam seminggu ini itu aja kayaknya ya, fidyah. Zah, fidyah. Ya kan? Aku pun merem. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, itu aja kayaknya, tapi harus dijawab ya. Mau sedekah nggak tahu alamatnya, orangnya gimana? Ganti dengan sedekah. Mau bayar hutang nggak tahu orangnya, ganti dengan sedekah ya. Ganti dengan sedekah ya teman-teman ya. Nah nanti tiba-tiba orang tuh muncul, maka teman-teman bilang sama dia, Hai Bray, kemarin engkau nggak muncul, sekarang kenapa kau muncul? Karena kau muncul, jadi aku harus bertanya kepadamu, wahai bestiku, aku dulu punya hutang sama engkau 100.000, tahu-tahu engkau entah kemana, gimana nih ceritanya, kau ikhlas nggak? Kalau dia ikhlas, maka alhamdulillah, kalau dia nggak ikhlas tetap hutangnya harus diganti ya. Oke, talak 3. Talak 3 itu apa maksudnya? Talak 3 adalah talak yang udah dilakukan 3 kali ya teman-teman ya. Yang udah dilakukan 3 kali ya. Teman-teman cek VT-VT aku ya. Aku udah buat 1.500 VT untuk teman-teman semua. Supaya teman-teman bisa memanfaatkannya. Di dalamnya udah ada tentang talak. Semuanya sudah ada ya teman-teman ya. Oke, intinya gini guys. Talak 1 adalah talak yang dilakukan 1 kali. Oke, talak yang dilakukan 1 kali. Kutalak kau 1 kali berarti ya. Kalau dia 1 kali, maka dalam masa iddah 3 bulan, selama 3 bulan kalau mau rujuk boleh. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Talak 2 gitu juga. Talak 2 gitu juga. Dalam 3 bulan boleh rujuk. Setelah 3 bulan harus nikah ulang. Ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada ijab kabul, ada suaminya, ada istrinya ya. Nah kalau talak 3, si suami harus nikah dulu, istri harus nikah lagi dengan orang lain. Kalau udah nikah baru tunggu diceraikan, baru kembali dengan suaminya yang pertama ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Kalau hutangnya itu untuk orang yang sudah meninggal gitu ya, boleh ganti dengan sedekah atau cari warisnya ya. Oke, gitu ya. Zah, sholat tarawih di rumah sendiri apa boleh? Boleh. Caranya sama kayak sholat biasa, kayak sholat tarawih di masjid. Nanti antara sholat satu dengan sholat lain, teman-teman tidak perlu membaca kayak orang di masjid-masjid, sholat aja. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat lillahi ta'ala, sholat 2 rakaat kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri, lakukan lagi. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat lillahi ta'ala, salam kanan, salam kiri, tegak lagi, gitu aja guys ya. Disunahkan ada iqomah antara satu sholat dengan sholat lainnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Zah, kenapa ya pada ini? Oke, maaf Zah. Mana lebih bagus sekolah dulu apa mengaji untuk anak umur 5 tahun? Bisa nggak paralel aja kedua-duanya? Ya dia sekolah tetap mengaji, bisa dengan kita habis maghrib di rumah, bisa undang guru datang ke rumah ya. Oke, tentang warisan itu tidak bisa dibahas secara spesifik karena siap Mbak Iva, karena untuk warisan ini lain jumlah anggotanya, lain angkanya guys. Lain jumlah anggotanya, lain angkanya. Jadi dia nggak bisa dibahas. Makanya aku jarang membahas warisan karena dia cuma bisa per kasus ya teman-teman ya. Dia nggak bisa dibahas secara umum seperti ini ya, karena lain jumlah keluarganya, lain dia ya. Ustazah sesekali ceritalah tentang ustazah, kan best. Apa yang mau keceritakan tentang diriku guys ya. Ustazah kalau sholat baca dalam hati tapi bibirnya bergerak terbuka apa makruh juga? Dia mesti berbunyi hatta yastami'una fil uzunat, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Apa yang mau keceritakan tentang diriku guys? Oke, waktu di pondok gimana ceritanya? Oh, di pondok ya, di pondok. Suka kabur pergi lomba guys. Oke. Kalau puasa
Gosok gigi di siang hari boleh, sebenarnya gak ada masalah, tapi kalau dihindari lebih baik, takutnya masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Iya, apa aja boleh tentang ustazah. Iya, oke. Halo Mbak Ade kasih. Zaman yang didulukan sedekah atau bayar hutang. Sebenarnya dia nggak bisa apple to apple teman-teman ya. Ih kok bahas aku gitu ya. Dia nggak bisa dibanding-bandingkan. Nanti kalau aku bilang dulukan hutang, teman-teman akan beranggapan, wah berarti nggak boleh sedekah nih kalau belum bayar hutang. Nah, dia netizen tuh kayak gitu dia guys. Dia kebanyakan seperti itu. Dulukan hutang ya, oh langsung zuk 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 zuk, langsung overthinking. Oh berarti nggak boleh ya sedekah kalau masih punya hutang gitu kan. Ah, jadi sebenarnya teman-teman boleh sedekah walaupun masih ada hutang selagi hutangnya belum jatuh tempo. Tapi kalau hutangnya adalah tanggal 5 Mei, sedekah pengen juga tanggal 5 Mei, tentu dulu kan hutang. Yang tidak boleh itu adalah hutang nggak dibayar, sedekah semangat. Hutang nggak dibayar, kurban semangat. Foto pula dia dengan kerbau tuh, bau sini foto bau, alhamdulillah tahun ini saya bisa sedekah, saya bisa berkurban gitu ya. Langsung orang yang dihutangin bilang, "Oh, kurban bisa, bayar utang nggak bisa." Ah, itu yang nggak boleh ya. Jadi kayak gitu guys. Sebenarnya teman-teman boleh aja ya. Tapi kalau mau teman-teman bayar hutang duluan, is okay, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti nggak boleh sedekah walaupun masih punya ada hutang ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Cara ganti puasa Ramadan. Ya pasang niat Mbak, sengaja aku mengganti puasa wajib atasku karena Allah ya. Ber-KB diperbolehkan nggak? Kalau itu anjuran dokter, tentu diperbolehkan untuk hifzun nafs, menjaga nyawa ya. Jangan cerita Zah, biar pada penasaran. Siap Mbak Tini. Ustazah madu udah dikirim. Udah, kau pesan tadi pagi udah dikirim tadi jam 6 sore ya. Oke, ditunggu si madunya ya teman-teman ya. Oke, sehat ya. Zah, berkah itu artinya apa? Berkah itu secara bahasa enaknya adalah ketenangan ya. Tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita itu berkah ya teman-teman ya. Oke ya, tenang hati kita, apapun kondisi hati kita. Itulah berkah. Hadir Bengkulu, halo Mbak Firhos, iya. Kurban itu wajib gak Za? Kurban itu sunnah, wajib bagi yang mampu aja. Sama dengan haji, sunnah, wajib bagi yang mampu aja. Oke. Aku lepaskan aja komen ya guys, aku lepaskan aja ya. Aku lepaskan aja komen ya teman-teman ya. Iya itulah berkah ya. Kalau kok dilepaskan nggak bisa ya. Assalamualaikum. Iya. Muara Bungo siap. Ustazah gimana ketika ihram bibir kering terkelus terkelupas sendiri apakah kena dam? Tidak. Asal jangan berdarah ya teman-teman ya. Karena kalau ada berdarah itu batal ya ihramnya ya. Oke. Ya, lepaskan aja ya. Ah, tuh lepaskan ya. Lepaskan jangan ditahan. Apanya sih yang dilepaskan jangan ditahan? Apakah mau kurban harus akikah dulu? Tidak. Akikah itu tugas orang tua. Kurban itu tugas kita. Akikah pada umur 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Setelah usia segitu sampai balik berakal itu hukumnya sunnah biasa. Kalau sudah lepas balik berakal lebih baik kurban aja. Ya. Halo Mbak Indri, halo Mbak Trihat. Ya. Kalau arwah jamak tuh gimana? Kalau arwah jamak, kalau arwah jamak kalau arwah jamak kita dikasih amplop sama list nama almarhum pelarmahum berapa rupiah hukumnya gimana? Apa itu Mbak Cece? Mantap nih. Ustazah cantik banget, thank you teman-teman ya. Oke, sholat taraweh di rumah sendiri kalau dilakukan 4 rakaat bisa, tapi nggak ada tahiyat awal ya. Langsung duduk, sujud langsung tegak, sujud langsung tegak, sujud langsung tegak, baru tahiyat akhir aja ya. Oke gitu ya teman-teman yang. Halo Mbak Wisnu, Ustazah apakah sholat yang tertinggal sudah lama itu bisa dikodok? Kalau ingat jumlahnya bisa ya. Oke, Ustazah batasan aurat sama ponakan laki-laki. Ponakan itu anak kita, itu mahram kita, sama dengan anak kita
ya. Oke, Zah, gimana caranya bayar hutang puasa Ramadan? Teman-teman, soal aku jelas nggak, guys? Kok teman-teman tadi nanya di awal, sekarang nanya lagi? Kenapa? Ketinggalan berarti ya? Atau tadi nyuci piring dulu ya? Oke, cara ganti puasa adalah sengaja aku ganti puasa wajib atasku karena Allah. Harus sabar ngadepin kawan-kawan ini. Oke, yang tak dengar, jewer telinga sendiri ya. Ustazah mau nanya, saya haid ya. Saya haid udah lebih 15 hari. Pengen sholat haidnya masih ada. Itu namanya istihadah. Kalau lebih dari 15 hari itu adalah istihadah ya teman-teman ya. Istihadah itu teman-teman darah penyakit ya, bukan darah haid ya. Jadi kalau istihadah itu teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, nggak ada masalah ya. Cuman sholatnya orang istihadah itu ngambil wudhunya setelah azan. Tidak boleh berjarak antara wudhu dengan sholat ya. Iya Mbak Bunda. Ustazah rancak mana? Siapa yang punya? Iya, teman-teman tahu arti rancak nggak? Memang Ustazah orang sabar patut dicontoh. Ya sama-sama ya. Saat haid boleh baca Quran di HP, boleh. Oke, gimana untuk tahu itu darah penyakit? Dia adalah lebih dari 15 hari ya. Oke, puasa diawali hari Jumat boleh, tapi digabung dengan Sabtu ya teman-teman ya. Digabung dengan Sabtu ya. Jadi Jumat sendiri nggak boleh untuk puasa sunnah. Sabtu sendiri nggak boleh untuk puasa sunnah. Tapi kalau untuk puasa nazar, puasa ganti boleh. Jadi kalau teman-teman mau puasa di hari Jumat, puasa juga Kamis. Mau puasa di hari Sabtu, puasa juga Jumat atau Minggu ya. Ustazah, mau nanya Ustazah asli mana? Asli mana tuh gimana? Asli mana itu aku asli di sinilah ya teman-teman ya. Madunya di ruangan biasa aja ya teman-teman ya. Di ruangan ini aja. Mama kandung yang punya. Iya. Halo Bude, Assalamualaikum. Ya, gimana caranya membayar hutang puasa yang tahun lalu? Guys, coba dengerin aku sebentar tentang hutang puasa ini, teman-teman ya. Misalnya teman-teman ada hutang puasa di tahun ini. Nanti kan kita mau Ramadan. Teman-teman belum ganti lagi hutang puasanya tahun ini ya. Nah, tahun ini teman-teman belum ganti, katakanlah 7 ya. Nah, 7 hari teman-teman gak ganti puasa. Tahun depan teman-teman bisa ganti puasa, tapi teman-teman juga kena fidyah. Itu namanya denda yang teman-teman ya. Namanya denda dengan membayar fidyah. Sengaja 1,4 kilogram beras per harinya kali 7. Nah, seketika teman-teman bulan depan tahun depan tidak pula mengganti puasa, boleh diganti tahun depannya, tapi kena fidyah kali 2, 14 kali gitu ya teman-teman ya. 14 kali 14 hari. Oke. Jagalah hati Zah. Iya, aman teman-teman ya. Aku jaga hati aku guys, aman aja. Madunya sudah datang. Thank you ya teman-teman ya. Oke. Melalaikan sholat itu maksudnya gimana? Melalaikan sholat itu maksudnya adalah kalau teman-teman menunda sholat untuk kepentingan mubah. Misalnya lagi nongkrong, kemudian lagi nonton, ditunda sholat itu nggak boleh. Lalai namanya. Tapi kalau menunda sholat karena berbenturan dengan sesuatu yang wajib, itu boleh. Misalnya teman-teman mau sholat datang tamu, sambut tamu dulu, sholatnya tertunda, is okay. Misalnya teman-teman mau sholat, suaminya butuh, layani suami dulu baru sholat, boleh, dia tertunda. Misalnya lagi mau sholat, tahu-tahu anak menangis, anak adalah wajib, dulukan anak dulu baru sholat, itu boleh. Jadi boleh menunda sholat kalau benturannya adalah yang wajib. Tapi kalau menunda sholat karena santai-santuy, ngangak-ngangak, baring-baring, itu adalah tidak boleh. Itu namanya lalai alladzina hum an sholatihim sahun ya. Oke. Kalau kebiasaan di tempatku, kalau mau puasa di arwah jamak di masjid, kayak dikirim Al-Fatihah dan diminta nominal. Nggak ada ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sehat ya, ngango-ngango ya. Tiap hari selalu dijelasin
masih ada aja pertanyaan jamaahnya Ustazah. Benar teman-teman ya. Itulah yang dinamakan dengan dakwah ya teman-teman ya. Di kanal kita ini setiap live muncul ratusan pengikut baru, dan disitulah kita mesti menyampaikannya dengan ya dengan sabar dan baik ya teman-teman ya. Itu sih ya, bagi aku lebih kepada kita menghargai pertanyaan aja, walaupun sebenarnya pertanyaannya masih seputar itu ya teman-teman ya. Makanya ada dong 5 orang yang sudah bisa jadi aku nih, bagi yang senior nih ya, udah bisa lah jawab itu ya teman-teman ya. Oke ya, salam kenal ya buat teman-teman yang baru mampir. Aku punya 1.500 VT yang teman-teman bisa manfaatkan VT-VT itu. Dan aku punya channel aku namanya adalah Ustazah Ernela Luki. Di atasnya ada bacaan sampai paham. Teman-teman subscribe aja channel itu, di dalam itu banyak sekali video-video sampai 1.200 video ya. Aku berpesan kalau teman-teman pengen serius belajar, kecepatan teman-teman mengkonsumsi video aku harus lebih cepat dibanding aku memproduksinya. Aku produksi 4 video di video TikTok aku setiap hari dan 2 video keranjang. Nah, 4 video ini kalau dikalikan sebulan aja udah 120 video. Kalau dikalikan setahun aja udah 1.500 video. Ya, kalau aku buat 4 video tiap hari, teman-teman harus dilihat lebih kurang 10 video sehari. Kalau 10 video, satu video 2 menit cuman 20 menit. Atau 5 video 10 menit. Kalau teman-teman lihat aja video aku 5 menit, 5 video satu hari, maka 1 bulan teman-teman hanya dengan 10 menit sehari menyisakan waktu 1 bulan teman-teman udah bisa mencapai 150 video. Nah, itu bukan main-main guys ya. Ilmunya bukan main-main, sehingga teman-teman ada upgrading informasi. Oke? Iya, betul ya. Masya Allah ya. Sehat ya teman-teman ya, sampai paham. Udah ya, mantap. Bu dosen ngajarnya kapan buat video mulu? Nah, ada satu hal memang yang agak tidak normal terjadi di diriku teman-teman ya, Mbak Ella, Mbak Dorli, Mbak Rosita. Menurut banyak orang itu ketidaknormalan ya. Tapi itu aku nggak tahu itu apa ya. Kalau aku Mbak Malik, Pak Malik diwawa aja, di TikTok jangan ya. Karena aku buat video tuh nggak pakai cut guys. Jadi kalau aku buat 4 video, ya udah itu berarti 8 menit gitu. Jadi nggak apa ya, teman-teman, aku nggak susah buat video. Alhamdulillah itu anugerah banget ya. Misalnya nih aku 5 menit nih mau live, 5 menit mau live. Oke, aku lihat sebentar lagi jam 8, buat dulu lah 3 video, itu jadi teman-teman. Itu jadi ya, karena aku juga nggak perfeksionis banget orangnya. Jadi apapun kejadiannya, ya udah aku upload aja. Mau aku batu, aku upload aja. Yang penting teman-teman mendapatkan. Jadi untuk membuat video 6 video sehari itu ya butuh waktu 12 menit aja teman-teman ya. Itu palingan dia ada cut ya, ada cut kalau ada suara air gitu ya, di cut kalau ada barang yang terjatuh, itu baru aku cut ya. Tapi kalau mulus-mulus aja alhamdulillah, aku tidak terlalu rumit untuk membuatnya teman-teman ya, alhamdulillah. Dan kondisi itu adalah tidak normal menurut banyak konten kreator teman-temanku ya. Untuk menghasilkan satu video aja mereka butuh waktu setengah hari ya teman-teman ya. Sebenarnya ada ide sih untuk buat videonya diedit-edit biar cantik, biar apa. Tapi aku khawatir kalau banyak sekali edit-edit biar cantik pakai background malah jadi nggak produktif ya. Ada tawaran-tawaran ke aku ya, menyampaikan tentang ayo kita edit biar videonya oke, kan subscribernya udah banyak, atau misalnya kayak yang di TikTok ya, kan followernya udah banyak gitu, yuk kita buat lebih bagus lah ya. Kayaknya aku kalau buat kayak gitu, dibuat terus diedit, nunggu yang edit aku upload lagi, kita jadi lambat teman-teman ya. Jadi intinya adalah bagaimana paham, itu sih sejauh ini masih kayak gitu. Ke depan aku nggak tahu gimana ya. Jadi kalau ada statement Ustazah ngajarnya kapan buat video mulu, ya ini sekedar informasi. Alhamdulillah, qadarullah ya, Allah tuh nolong aku banget untuk nggak sulit buat video guys, alhamdulillah ya. Sulitnya palingan kalau lagi males-malesan aja, tapi males tuh kan nggak lama teman-teman ya. Oke, gitulah teman-teman ya. Oke, semua video original, betul Kak Cassandra. Sebentar aja, misalnya nih aku mau buat video, buat deh 2, kan sehari 4 ya, buat 2 aja ya udah.
Nanti di mobil aku sambil mau turun buat ya memang benar-benar 2 menit ya teman-teman ya. Alhamdulillah Allah menolong. Oh 1 jam bisa video 0 jam. Oh iya teman-temanku banyak yang seperti itu ya guys. Jadi mereka nggak merasa seperti itu. Tapi itu karena karena mungkin qadarullah ya Allah bantu ya teman-teman ya. Oke, silakan Pak Yudi ya. Tapi pertanyaannya menarik, benar juga ya kapan buat videonya ya, kapan ngajar ya. Ya, oke. Iya, Kak, aku lagi suka main YTMU buat ditemani aktivitas sehari-hari. Masya Allah, thank you ya teman-teman ya. Saya selalu siap Mbak Zahida. Bagaimana sholat bisa khusyuk? Padahal kalau mau sholat, dah baca ta'awuz dan surat An-Nas. Fasallu kama stata'tum. Sholatlah sekemampuan kita. Khusyuk itu soal biasa ya teman-teman ya. Awalnya berat ya. Kemudian lama kelamaan sholat lebih enak. Lama kelamaan menikmati. Khusyuk adalah menikmati sholat. Selagi kita masih panjang bacaan imam, gemes kita di belakang, itu belum khusyuk ya. Jadi dia butuh waktu teman-teman ya. Butuh waktu. Dan kalau teman-teman berkenan, teman-teman hafal arti bacaan sholat ya. Nah, arti bacaan sholat itu kan sedikit aja ya. Ada Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Kan tinggal dihafal aja. Ya, sami Allahu liman hamidah, telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya gitu ya. Kemudian subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku maha tinggi segala puji baginya gitu kan. Nah, dia dihafal 2 hari 3 hari nggak apa-apa. Halo kakak, gimana kak kabarnya kak? Oh iya, absen kakak ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke. Ustazah gimana hukumnya? Bagaimana orang berpuasa tapi tidak sholat ya? Teman-teman Allah akan karena bisa. Siap kak. Siap Bu Guru. Oke, saya suka dengerin pengajian. Oke, ya di Ustazah kadang ketawa sendiri karena lucu lawak pula. Siap Mbak Ella. Jadi orang puasa tapi nggak sholat puasanya sah. Tapi tidak sholatnya berdosa. Nanti akan ketemu dengan hari perhitungan. Puasa dapat pahala, nggak sholat berdosa. Problemnya adalah meninggalkan sholat itu kadang-kadang lebih besar dosanya dibanding puasa Ramadan. Jadi kadang-kadang nggak balance dia ya teman-teman ya, nggak balance dia. Ustazah, kenapa puasa Jumat aja nggak boleh? Karena itu hari lebaran mingguannya orang Islam. Nah, kenapa Sabtu sendiri nggak boleh? Itu hari lebarannya orang non-Muslim ya. Mbak Anti Libra, iya gitu ya. Amin, Mbak Habibi, apakah dosa besar akan dimaafkan? Innallah yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan ampunkan semua dosa kecuali syirik ya teman-teman ya. Syirik besar ya. Keranjang kok belum ada? Iya teman-teman ya, masih tanya jawab ya. Jang. Iya, heran ya kalau keranjang belum ada ya. Oke, Ustazah apa? Bunda Nurbaiti, Masya Allah ya. Oke, Mbak Latifah, iya. Macam mana mau khusyuk? Aku selalu ingat Ustazah. Itulah parah ya Pak ya. Oke, Zah, aku suka haid 1 atau 2 hari. Gimana tuh minta apa harus mandi langsung? Kalau udah terbiasa dia cuma 3 hari, mandi aja. Tapi kalau waktunya adalah biasanya 7 hari, kok kali ini 3 hari udah bersih, maka teman-teman lanjut aja sampai teman-teman di batas waktu yang biasa ya. Teman-teman oke ya, sehat ya. Zamani masih penasaran. Nih, ciri orang yang bertakwa itu apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa itu sesimpelnya adalah apa? Arti takwa apa, guys? Pelajaran dulu-dulu. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Jadi orang-orang yang bertakwa, dia mampu seperti ini, guys. Mau ndak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, segala perintah Allah dia akan kerjakan. Walaupun dia ndak suka. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, segala larangan Allah dia tinggalkan, walaupun dia suka. Gitu guys. Ya, misalnya nih, ya walaupun dia butuh, walaupun dia suka, dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia udah bertakwa. Maka orang bertakwa itu, dia bergerak bukan like and dislike, bukan suka atau nggak suka. Orang yang bertakwa itu bergerak nih, boleh atau enggak nih, boleh atau enggak nih, gitu ya, gitu guys. Oke, sehat ya, Masya Allah. Ya, banyak ya. Oke.
Al-Fatihah untuk orang meninggal bakal sampai. Halo Mbak Arin, ya sama-sama Mbak Aisyah ya. Pak Syarif ya, sudah cantik, pintar, pingsan. Pingsan gimana sih? Gitulah. Ya, pokoknya teman-teman gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, perintah Allah dia kerjakan gitu ya. Larangan Allah dia tinggalkan walaupun dia suka. Kenapa ketawa? Oke. Ustazah, kalau kita belum membayar hutang puasa tahun lalu, boleh berpuasa tahun berikutnya? Boleh, tapi kena denda bayar fidyah ya. Oke. Nah, misalnya kenapa orang ini ketawa? Ustazah, misalnya gini ya teman-teman ya. Tahun lalu teman-teman nggak puasa 6 hari gitu ya. Tahun ini teman-teman kena puasa juga ya, tetapi teman-teman kena fidyah. Tahun lalu 7 hari nggak berpuasa, tahun ini kena 7 hari plus bayar fidyah 7 hari. Fidyah itu adalah denda ya. Denda ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana hukumnya bercadar? Cadar itu disunahkan untuk istri Rasulullah. Jadi kalau ada orang bercadar ya, maka dia berarti ingin mirip seperti istri Rasulullah. Is okay, bagus aja teman-teman, bagus aja ya. Oke ya. Pingsan. Pisan itu apa sih? Pisan. Oh, maksudnya pisan bukan pingsan. Siap, gitu ya teman-teman ya. Mbak Putri, Mbak Yulia, iya, Bu Des, Zah apa tanda-tanda orang nih gitu kali ketawa. Aku